Salam sejahtera untuk kita semua. Pelajaran Sekolah Sabat dengan tema utama kebenaran zaman ini dalam kitab Ulangan. Pelajaran ke-13, Kebangkitan Musa. Senin 20 Desember, Dosa Musa bagian 2. Bacalah kembali Bilangan 20 ayat 12 dan 13. Alasan khusus apa yang Tuhan berikan kepada Musa sehingga dia tidak bisa melanjutkan lagi perjalanan karena apa yang dia lakukan? Menurut ayat ini, ada hal lain lagi dari Musa yang lebih daripada dosa usahanya untuk mengambil tempat dari Allah. Dan ini cukup buruk. Dia menunjukkan kurangnya iman yang bagi seseorang seperti Musa tidak bisa dimaafkan. Dan lagi, ini adalah orang yang dari peristiwa semak terbakar sampai selanjutnya memiliki sebuah pengalaman dengan Allah yang tidak seperti kebanyakan orang. Namun, menurut teks ini, Musa tidak percaya padaku. Artinya, Musa menunjukkan sebuah kekurangan iman dalam apa yang Tuhan telah katakan. Dan sebagai hasilnya, menurut Tuhan, dia telah gagal untuk menunjukkan kekudusanku di hadapan anak-anak Israel. Dengan kata lain, kalau saja Musa tetap tenang dan melakukan hal yang benar dengan menunjukkan imannya dan percaya kepada Allah di tengah-tengah kemurtadan mereka, dia akan memuliakan Allah di depan umatnya ini dan sekali lagi menjadi contoh kepada mereka tentang bagaimana iman dan penurutan yang benar itu. Perhatikan juga bagaimana Musa tidak menurut apa yang Tuhan sampaikan kepadanya secara khusus. Bacalah Bilangan 20 ayat 8. Apa yang Tuhan telah sampaikan kepada Musa untuk dilakukan, tetapi apa yang Musa lakukan sebagai gantinya? Ayat 9 menyatakan bahwa Musa mengambil tongkat seperti yang Tuhan telah perintahkan padanya. Sejauh ini baik. Tetapi di ayat 10, gantinya berbicara kepada batu itu, dari mana air itu nantinya akan keluar sebagai satu pernyataan yang mengejutkan dari kuasa Allah. Musa memukul itu, bukan hanya sekali, tetapi 2 kali. Ya, memukul sebuah batu dan menyebabkan air keluar dari batu itu memang menakjubkan. Tetapi tentu saja tidak sama menakjubkan kalau hanya berbicara kepada batu itu dan melihat hal yang sama terjadi. Tentu, dilihat dari permukaan, mungkin hukuman Allah terhadap Musa terlihat ekstrim. Setelah semua yang Musa telah lalui, dia tidak diizinkan untuk menyeberang ke tanah perjanjian. Sepanjang cerita ini terus diceritakan, orang-orang telah bertanya mengapa. Hanya karena sebuah tindakan terburu-buru telah menghalangi dia untuk mendapatkan apa yang sudah lama dia nantikan. Menurut Anda, pelajaran apa yang anak-anak Israel harus pelajari dari apa yang terjadi pada Musa? Pelajaran yang bisa kita dapatkan pada saat ini, Allah mengingat kembali peristiwa yang telah terjadi, yakni pelanggaran Musa terhadapnya di Meriba Kadesh ketika dia memukul batu 2 kali. Seperti komentar Ellen White, Musa menunjukkan ketidakpercayaan kepada Allah. Dalam Alfa dan Omega jilid 1 halaman 440, Allah memerintahkan kepada Musa supaya hanya menunjuk batu tersebut dan memerintahkan supaya air itu keluar. Tetapi oleh karena kemarahan, emosi dari Musa yang sudah tidak terbendung lagi terhadap bangsa yang bejat ini, pada akhirnya gantinya dia memerintahkan batu tersebut. Dia memukul batu itu bukan hanya 1 kali, tetapi 2 kali. Tanggapan Allah menyatakan bahwa ini adalah masalah iman. Kamu tidak percaya kepadaku. Penghakiman ini dapat diperjelas dalam terang peristiwa Mana, di mana bangsa itu hanya berfokus pada roti itu sendiri dan kehilangan hubungan dengan si pemberi roti, yakni Allah itu. Sikap Musa tampaknya sama seperti dengan orang Israel. Gantinya dia berdoa dan berseru kepada Allah untuk mujizat. Dia menggunakan usahanya. Dia memukul batu itu, seolah-olah solusi untuk kehausan dari orang Israel adalah air yang keluar dari batu itu dan bukan dari Allah itu sendiri. Kesalahan Musa adalah gagal untuk berhubungan dengan Tuhan, untuk memuliakan Dia. Sebaliknya, dia berperilaku seperti ahli-ahli sihir di Mesir, berfokus pada kekuatan sihir daripada kuasa Allah, berfokus kepada performance daripada iman kepada Tuhan. Dia bahkan memasukkan dirinya ke dalam kata ganti kami
dalam kapasitas untuk menyediakan air. Dia menyatakan bahwa ia memiliki kekuatan yang sama dengan Tuhan. Itulah sebabnya dia mengatakan apakah kami harus mengeluarkan air? Kesalahan Musa adalah kesalahan pemimpin manapun. Apa itu? Gantinya mengandalkan Tuhan di dalam segala hal. Tetapi oleh karena dia berpikir dia hebat, dia menggunakan akan akal pikirannya sendiri, dan dia mengizinkan godaan untuk datang di dalam kehidupannya. Gantinya mengandalkan Tuhan. Dia menggantikan kuasa Allah dengan kemampuan dirinya sendiri. Mari kita tetap setia kepada Tuhan. Di dalam setiap tantangan kehidupan kita, mari kita andalkan Tuhan, bukan kekuatan kita manusia. Baik di dalam setiap pelayanan-pelayanan yang kita lakukan, kiranya nama Tuhan yang ditinggikan dan dimuliakan, bukan oleh karena kekuasaan, kemampuan, talenta kita, tetapi lebih daripada itu, kiranya kita terus mengizinkan Tuhan menggunakan akan kehidupan kita, mengarahkan akan kehidupan kita di dalam setiap pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada saat ini. Kiranya pengalaman Musa dapat menjadi pelajaran bagi kami. Gantinya mengandalkan diri kami sendiri, tetapi kami mau terus dipakai oleh Tuhan, mengandalkan Tuhan di dalam setiap kehidupan kami, di dalam pelayanan yang Tuhan percayakan bagi masing-masing kami. Terima kasih Tuhan, ini doa kami di dalam nama Yesus. Amin.